Selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat. Sehat? Sehat. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Oke, sebelum kita mulai, kita buka dengan satu orang. Saya akan membuka membawa satu orang. Baik, terima kasih. Kita dulu untuk kelasnya. Kita dulu. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebelum perhatikan di sekitar meja kursi Anda itu ada sampah. Kalau ada, tolong dibuang di tempat itu. Itulah pasti. Ketua kelas mana? Ketua kelas. Oke, yang tidak hadir siapa? Nanti ditulis ya, kasih ke saya di akhir pelajaran ya. Baik, adik sekalian, saya pahami bahwa pasti kalian agak capek lelah ya. Jadi kita buka dulu satu game. Jadi game ini nanti untuk mengembalikan Anda punya konsentrasi dan juga dalam tubuh ya. Oke, gamenya begini. Jadi Anda tepuk tangan sebanyak kata yang saya ucapkan ya. Anda tepuk tangan sebanyak kata yang saya ucapkan. Kalau saya bilang selamat pagi, sempat ya, sempat. Selamat pagi. Selamat pagi ada deh. 4 saja ya. Oke, kita mulai ya. Jadi kita mulai. Kalau saya bilang tunjuk tangan Anda tepuk ya. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Apa Anda baik-baik saja hari ini? Kalau hari ini Anda baik-baik saja, bagaimana besok? Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Jadi, bagaimana segar? Ya, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang program linear ya. Dari program linear ini berkaitan dengan kejadian atau kehidupan kita sehari-hari ya. Dari kejadian-kejadian yang kita sering jumpai itu sebenarnya itu adalah masalah-masalah program linear ya. Manfaat dari program kita mempelajari materi program linear salah satunya adalah mencari keuntungan maksimum ya. Keuntungan maksimum, kemudian usaha yang kecil tetapi nilai labanya besar ya. Kita bisa menghitung itu. Kalau Anda mau buat kue, usaha untuk membuat kue dengan pengeluaran yang sedikit tetapi hasil yang Anda dapatkan banyak ya. Itu juga bagian dari masalah-masalah yang kita bisa selesaikan dengan program linear ya. Jadi untuk itu ya, tujuan pembelajaran kita kali ini atau tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL ya. Kalau saya sebut PBL berarti problem based learning. Pembelajaran yang berbasis masalah. Ya.
Anda diharapkan mampu yang pertama, ya, menemukan fungsi kendala dari masalah yang ada dalam program linear dengan benar. Ya. Jadi itu tujuan yang utama. Tujuan yang kedua, Anda dapat membuat model matematika dari suatu masalah program linear yang kontekstual, ya, atau kontekstual, ya, yang di sekitar hari-hari yang kita temukan sehari-hari dengan benar juga. Ya, jadi ukurannya apa? Ukurannya diberikan KKM. KKM-nya pembelajaran kita kali ini 8. Ya, jadi minimal 8. Kalau 8 ke atas itu adalah yang Anda tuntas untuk pembelajaran kali ini. Tetapi kalau di bawah 80 tidak, Anda diharapkan remedial. Ya, oke. Jadi dengan materi program remedial, ya, sebenarnya ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang mesti Anda kuasai itu adalah samaan itu apa? Ya, jangan sampai nanti di soal yang dibutuhkan lebih besar, tetapi yang di model matematika ada cantumkan kurang tadi. Itu kan menjadi masalah. Ya, jadi itu yang harus Anda kuasai, ya. Paham ini? Nah, oke. Kalau begitu, sekarang kita mulai dengan kegiatan berbasis masalahnya. Saya harapkan Anda duduk dalam kelompoknya masing-masing. Yang jumlahnya berapa? 22, ya. Yang hadir 2 orang, berarti ada 20. Buat 5 kelompok. Ya, 5 kelompok. Berarti di dalamnya ada duduk kelompok. Ya. Berarti ini 22, ya. Masalahnya, ya. Silakan Anda mengamati. Kemudian kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, silakan saya beri kesempatan, ya. Amati dulu. Kemudian kalau temukan masalahnya coba ditanyakan, ya. Silakan. Apa kaitan dengan gambar yang di atas tentang pelajaran hari ini? Oke, baik. Adik-adik sekalian, dari masalah yang di dalam itu sebenarnya masalah, Anda tahu ada yang kenal ini masalah ini atau tempat ini ada tidak? Ada. Kenal, ya? Paham, ya? Di sekitar Anda, ya. Nah, kemudian kaitannya apa tadi pertanyaannya? Apa kaitannya antara gambar dengan jadi di dalam itu ditanyakan berapa uang yang harus dipersiapkan oleh Pak Alu ketika misalnya dia mau menanam 58 pohon, ya, yang merupakan jumlah dari pohon jati dan juga pohon mahoni. Kalau dia tidak tahu caranya, maka pasti dia akan dapat bisa-bisa nanti dia akan berhutang kepada gurunya atau bahkan di bawah itu, ya, bisa memahami atau mempelajari program ini. Kita bisa memastikan, oh berarti saya siapkan uang seperti ini kalau mau buka usaha, ya. Itu kaitannya. Yang berikut mungkin ada lagi. Memberi contoh tentang pesawat terbang kan belum tentu juga ada paham. Ya, makanya diambil contoh yang realistik, yang kontekstual. Ya, paham, ya? Silakan lanjutkan.
Cermati itu masalahnya. Diskusikan ya, diskusikan permasalahan itu dengan teman-teman Anda dalam satu kelompok dan siapkan laporannya secara tertulis ya. Menanggapi ya, kelompok lain menanggapi dan dijawab nanti oleh yang menyajikan materi, kemudian teman-teman kelompoknya juga siap menjawab ya, siap menjawab. Siang teman-teman. Saya perwakilan dari Komisi 4 untuk menjelaskan hasil presentasi dari Komisi 4. Yang pertama, Suaranya agak besar. kami bisa menyelesaikan permasalahan di atas dengan tabel. Keterangan pohon. Yang pertama, pohon jati membutuhkan lahan 6 meter persegi dan Yang pertama, pohon jati membutuhkan lahan 6 meter persegi dan dapat menampung satu jumlah tanaman saja dan memerlukan F kali XY sama dengan 1000 tambah 1500. Dan teman-teman, itu saja hasil pekerjaan dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan hasil diskusi atau pemaparan kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Oke. Yang ini dulu. Kenapa jumlah tanaman pohon makannya ada banyak? Silakan satu orang berdiri untuk menyajikan laporan. Silakan. selamat pagi teman-teman. Yang berikutnya, fungsi objektif. F X, Y sama dengan Rp1.000 X tambah 1.500 Y. Baik teman-teman, itu saja hasil pekerjaan dari kelompok kami, kelompok 3. Mungkin ada yang menanggapinya, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Silakan dari kelompok 4 yang menolak tulis. Berdiri. Menghuni 24 meter, lahannya 24 meter, jumlah tanaman yang ditanam hanya 1 pohon dan biayanya 1.500. Saya utusan dari kelompok 1 untuk menjelaskan hasil presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah kami amati soal di atas, kami sudah muat informasi dan disajikan dalam tabel. Yang pertama, karena untuk menentukan model matematika itu, langkah pertama yaitu buat tabel. Berupa dari diterjemahkan dikali 2 itu 48. Jadi sisanya itu 10. Nah, dari 10 itu, kita tidak bisa menanamkan 2 pohon jati. Karena luas lahan yang dibutuhkan oleh pohon jati hanya 6. Maka kita bisa menanam 1. Nah, jika biayanya dikalikan. Ya, jadi khusus untuk pertanyaan yang terakhir, karena kita belum menentukan nilai optimumnya ya. Jadi bahwa nanti tujuan kita terakhir kelompok 2, silakan. Dua silakan. Kelompok 2. Pemaparan
atau penyampaian hasil atau laporan diskusi sudah selesai, kita mencoba untuk melihat kunci jawabannya ya, atau kita membuat atau mendiskusikan bagaimana permasalahannya ya. Jadi langkah yang pertama ya, untuk membuat yang ditanya dari dalam soal itu, ini soalnya ya, nama lainnya adalah fungsi tujuan. Oke, langkah yang pertama dalam menyelesaikan persoalan yang seperti itu, persoalan program ini itu kita mengumpulkan informasi ya, mengumpulkan informasi melalui membuat sebuah tabel kolom dan ya, kemudian kapasitas. Di samping itu ada lahan ya, lahan ya. Apa itu program linear? Program linear adalah suatu metode untuk menyelesaikan problem ya. Dan dari suatu persoalan linear yang pada ini secara umum program linear itu terdiri atas fungsi kendala dan batasan-batasan yang harus dipenuhi. Ya, ini bentuk umumnya ya. AX sama Y kurang dari sama kurang dari Z dan seterusnya. Ya, di mana A koefisien X di Y dan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya. Kita kerjakan soal evaluasinya ya. Ini dikerjakan individu ya. Yang boleh kerjasama. Sekarang belum. Oke. Lagi. Filipina tahu. Primus. Kenapa? Oke. Kita lihat ya. Jadi untuk penilaian formatif, jumlah yang harus kalian capai itu adalah nilai maksimalnya ya. Itu 100 ya. Dan sebagai X, kemudian dari bawah sebagai Y. Ya. Oke. Kemudian menentukan pertak samaannya. Pertak samaannya dari tabel itu tadi kita lihat, oh X tambah Y kalau itu ada 48. Ya. Karena penumpang maksimalnya yang bisa dibuat itu adalah 48. Kemudian bagasi untuk kabin bawahnya, karena kabin atasnya 60, kabin bawahnya 40. Jumlah semua bagasi yang bisa dimuat itu 1040. Maka kita disitu ya.
Sekarang menentukan bentuk kotak samaannya. Maka non negatifnya itu adalah x nya lebih besar dari 0 dan y nya juga lebih besar sama dari 0. Ya, paham ini? Oke. Oke. Nah, yang berikut ini fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya atau batasan-batasannya ini ya. X tambah Y kurang kali sama dengan 8, 3X tambah Y kurang kali sama dengan 72. Ya. Kemudian fungsi objektifnya itu sama dengan 450 kali X ditambah 300 kali Y. Y itu apa? Kali bawah dan X itu kali atas. Jadi untuk menentukan pendapatan maksimum dengan minimumnya setelah diketahui X dan Y. Ya. Oke. Itu ya. Dan silakan sudah semua. Oke, kalau sudah selesai, mari kita tepuk tangan. Yang berikut dari sekalian saya minta mungkin ada pendapat kalian terkait dengan jadi laporan itu menyampaikan pendapatnya apa yang anda temukan dari hal-hal baru apa yang belum belajar ya silakan berdiri. Saya ingin menjelaskan masalah sehari-hari bisa membawakan dalam model matematika. Itu saja. Baik, sekarang kita yang berikut siapa lagi? Hari ini karena kegiatan kita dari luar ternyata ada kaitannya dengan sekolah. Oke, ya betul ya. Ya, jadi kalau ada usaha nantinya harus memahami ini. Buat kios juga harus memahami ini. Ya, sampai hanya berpikir tentang kalau saya ada sumber lain, misalnya internet, ya, ada video-video pembelajaran ya, video-video atau les online, ya, les online bisa dilihat, ya, cara-cara lain bisa dipakai, ya, sepanjang prinsip dan fakta kemudian prosedurnya sama, tidak apa-apa, caranya berbeda tetapi tujuannya sama, ya. Jadi silakan nanti bisa didiskusikan di pertemuan berikutnya. Ya, paham ya? Baik, oleh karena itu, karena semuanya sudah selesai dan pembelajaran kita hari ini sudah selesai, saya menyampaikan terima kasih untuk kehadiran dan keterlibatan dari semua karena semua siswa-siswi. Mudah-mudahan semangat ini tidak dipertahankan dan bukan hanya di matematika, tapi juga di pelajaran. Ya, terima kasih ya. Kita semangat ya. Kita tutup semuanya dengan doa. Terima kasih ya. Baik, silakan pulang. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang ya.